Oke, langsung aja. Sesuai dengan permintaan di video tentang iQOO 12 sebelumnya, inilah review dari iQOO 12 setelah pemakaian ya kira-kira sebulan. Let's go. Di video kemarin udah banyak yang gue bahas tentang kelebihan iQOO 12 dari apa yang bikin beda dari seri sebelumnya iQOO 11. Salah satu yang pengen gue coba yang cukup wow, jadi poin pertama kita nih, Snapdragon 8 Gen 3. Hehe, kenapa wow? Sesederhana karena iQOO adalah smartphone pertama di Indonesia yang secara resmi menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Iya, pertama. Duluin dari banyak senior, dan itu cepet banget sejak launching di Hawaii kemarin. Terus, apa serunya sistem on chip ini? Pertama-tama mungkin kita bisa mulai dari yang the regulars, the procedures adalah benchmark dulu. iQOO 12-nya udah gue update ke 14.0.10.10W20 dan hasil Antutunya cukup wow di sekitar 2,13 juta. Beda belasan ribu dari firmware update sebelumnya, jadi lebih maksimal lagi. Sedangkan kalau kita lihat Geekbench, single and multi-core-nya itu belasan persen lebih ngebut dari S23 Ultra. Single core lebih cepat sekitar belasan persen dan multi-core-nya lebih ngebut 30-an persen. Ini lumayan sesuai dengan yang dijanjikan waktu peluncurannya di Hawaii waktu itu. Asik kan? Nah, kita lanjut ke gaming. Kita coba nih gaming, sistem on chip pasti ngaruh banget buat gaming. Nah kalau dicoba main Mobile Legends, kita bisa set ultra graphics dengan ultra frame rate 120 frame per second tanpa kendala. Main COD Mobile dengan medium graphics, FPS rata-rata dapat di 120-an juga. Nggak ada stutter sama sekali, lancar. Main Honkai, Star Rail, very high graphics, maximum rate ada di 60-an. Nah, gini nih, kerennya gaming di sini ada fitur namanya Game Frame Interpolation. Karena udah pakai supercomputing chip Q1, itu beda sendiri tuh, FPS 120 bisa di up ke 144. Iya, interpolation ya, kayak lo ngomongin TV 4K jadi 8K, kayak megapixel kamera juga bisa lebih banyak lagi. Jadi kita bisa lihat FPS 144 di layar 120. Keren ya? Keren kalau lo bisa notice bedanya antara 120 ke 144. Oke, semua gaming lancar juga tanpa kendala ya. Jadi tapi sedikit lebih anget aja di ujung-ujung akhirnya, di game terakhir. Jadi karena ini bisa aja karena gue tesnya kelamaan, akhirnya dia panas di game-game terakhir. Nah, dia bisa bertahan selama ini juga berkat vapor chamber yang lebih besar lagi, 6010 mm persegi, itu sekitar 40-an persen lebih besar daripada generasi sebelumnya. Nah, oke, satu lagi. Kemampuan Snapdragon 8 Gen 3 ini dengan formasi terbarunya, arsitektur barunya tampaknya sejauh ini memenuhi janjinya. Kecepatan, efisiensi baterainya, terus bisa charge juga, 30 menit dapat 100%. Kayaknya they quite deliver. Well done Qualcomm. Nah, kita lanjut ke bagian kamera. Ini gue coba-coba nih. Jadi yang perlu dites adalah lagi-lagi kemampuan tadi Snapdragon 8 Gen 3 memproses gambar dan video, dan ada bantuan satu lensa tele yang mereka majukan untuk masuk ke arena pertempuran smartphone konser. Wow, semua ada Blackpink di sini, Coldplay segala macam tuh dipakai smartphone-nya langsung buat konser. Snapdragon 8 Gen 3 ini bisa bikin iQOO 12 bisa ngerekam sampai 8K, walau akhirnya di mode itu stabilization-nya mati. Ya bisa, tapi masalah bagusnya ya Oke lah. Nah, untuk fitur-fiturnya, nyawa Vivo tuh kebawa ke sini. Fitur-fitur yang ada di kameranya juga kerasa dengan adanya fitur seperti yang ada di Vivo ya, kayak Astro Mode, Super Moon Mode, Panorama Night, Long Exposure. I can feel Vivo's touch in so many places here. Bukan cuma kameranya, tapi tentunya karena Fun-Touch OS-nya juga. Fun-Touch. Nggak boleh salah gue, Fun-Touch. Oke, tapi balik lagi ke kamera, gini deh. Ini di sini gue ada smartphone konser andalan gue. Samsung Galaxy S23 Ultra. Kita bandingin yuk. Gue nggak di konser sih, tapi ya bolehlah nih hasilnya. Menurut gue kameranya bagus kok, bagus. Tapi kalau disuruh bersaing sama S23 Ultra yang sebentar lagi akan muncul S24, terus ada Find X7 Ultra, Mi 14 Ultra, iPhone 15 Pro Max segala macam, mungkin ya belum. Mengingat harganya juga di 11 jutaan dan ini cocok untuk harga di 11 jutaan itu. Thanks to sistem on chipnya lagi sepertinya. So, the question is, would I buy
sebelum gue jawab, gue tanya dulu tim gue yang ikutan ngetes iQOO 12. Tam, kalau gue kasih 11 juta untuk beli smartphone, lo akan beli iQOO atau beli yang lain? Kayaknya akan coba beli iQOO sih. Penasaran soalnya. Karena berani banget untuk brand yang namanya baru keluar di Indonesia tuh ngeluarin Snapdragon 8 Gen 3 itu cukup berani sih. Itu ya, gitu yakin sih. lo, walaupun lo pakai Apple Watch. Yakin. Jadi Yakin. ganti dari iPhone. Enggak, mungkin ya punya satu flagship Android dan mungkin nanti upgrade ke iPhone 15 Pro kali. Baik. Rido, 11 juta nih gue kasih uangnya. Lo bakal beli smartphone iQOO 12 itu atau yang lain? Kayaknya enggak sih untuk 11 juta untuk brand baru ya. Karena ya brand baru belum terpercaya aja gitu menurut saya. Lebih baik milih yang kayak Samsung atau lain walaupun downgrade nggak dapet Gen 3 tapi terpercaya brandnya. Itu sih paling. Oke. Nah, udah denger dari mereka dan dari gue, di gue brand masih lumayan penting. Bagi gue tetap cara naikin iQOO 12 ini jadi premium terus gandeng BMW tapi tetap menjual dengan harga terjangkau, saingan harga. Gimana ya? Gue masih agak bingung karena mau premium tapi nyari harga murah itu masih belum sinkron menurut gue. Kalau mau, iQOO harusnya bisa jual versi spesial yang harganya mahal banget, collab dengan BMW yang limited edition, kasih bonus lah. Kasih bonus, kasih entah community tertentu, ada exclusivity yang jumlahnya mungkin terbatas. Mungkin itu ngebantu brandingnya. Nah, branding juga penting dengan nama. Nama gue masih nyebut iQOO, ya itu, dan Fun Touch tuh kalau di pronounce tuh kayak kurang catchy, kurang classy. Ya susah sih memang ngubah nama semuanya, tapi bagi gue probably I need to get used to it. Tapi itu mungkin cuma gue. Gimana pendapat kalian tentang iQOO sendiri secara brand dan iQOO 12-nya ini? Kalau udah ada yang pakai, boleh komentar di bawah. Yang dicari bagi gue kalau memang worth the money, mungkin worth. Karena ini 11 juta dapat banyak banget fitur-fitur yang keren banget dengan spek yang lumayan. Tapi does it worth as a flagship? That's another question. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice. Ini Snapdragon 8 Gen 3 yang pertama. Yang kedua ada di video minggu depan.